Dan untuk Indonesia sendiri secara khusus 21% importasi BBM kita oleh Pertamina itu melalui Selat Hormuz. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi peperangan dan akhirnya akan menghambat ya jalur distribusi, artinya secara langsung kita sudah terpapar gangguan 20% kebutuhan impor minyak mentah. Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya Salsabila Skia, peneliti Indef, kita akan berdiskusi dan menggali lebih lanjut seputar gejolak energi dan geopolitik di Israel dan Iran. Bersama dengan Kepala Center dari Center of Food Energy and Sustainable Development Indef, Mas Abra Talatov. Selamat datang Mas Abra di What's on Economy. Terima kasih Bila. Panasnya konflik geopolitik pada tahun ini menghantam kondisi pasar komoditas energi global maupun nasional, yang mana pemenuhan kebutuhan energi Indonesia saat ini pun masih didominasi dari impor. Sehingga adanya ketegangan geopolitik menjadi topik yang menarik untuk diulik lebih dalam dengan mengaitkan juga dengan kondisi pasar energi saat ini. Memasuki pertengahan tahun 2023 ini, Mas Abra, ketegangan geopolitik ini masih menjadi sebuah perbincangan di media massa maupun di mana-mana lah ya Mas ya. Kita tahu bahwa adanya dari konflik dari Israel dan Iran ini memicu adanya dampak-dampak lainnya kepada sektor-sektor di energi maupun sektor lainnya untuk di komoditas lain juga Mas. Nah, menurut Mas Abra sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pasar komoditas energi ini sendiri Mas ya? Secara global ini seperti apa gitu loh, dan apakah ketegangan geopolitik ini menimbulkan distorsi pada komoditas energi ini sendiri, Mas? Ya. Pertama tentu ketika kita bicara kondisi stabilitas geopolitik global ini, dari pengalaman sejarah kita sudah panjang ya, dan yang paling terakhir adalah sekarang eskalasi geopolitik di Timur Tengah, memang tentu masyarakat dunia selalu akan dikhawatirkan ya, guncangan ini akan berdampak terhadap banyak sektor, salah satunya adalah sektor energi. Nah, misalnya kita bicara pengalaman di perang Rusia dan Ukraina. Yeah. Nah, waktu tahun 2022 itu sangat jelas terlihat dampak jangka pendek maupun jangka menengah terhadap gejolak harga energi. Waktu itu harga minyak mentah dunia tembus sampai $120 per barel. Dan akhirnya kan di Indonesia sendiri pemerintah terpaksa yang melakukan penyesuaian harga BBM ya, karena memang kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk dipertahankan harga BBM baik yang subsidi maupun yang non subsidi. Dan kalau kita bicara kondisi saat ini ya, misalkan kita lihat serangan balasan Iran ke Israel dan kemudian dibalas lagi oleh Israel ke Iran, itu di bulan lalu ya sempat mendorong harga minyak mentah jenis Brent itu sampai $90 per barel. Dan memang ini kita harus melihat dinamikanya sejauh mana. Kalau misalkan pergerakan harga minyak mentah ini bisa melampaui asumsi di APBN, memang ini resikonya cukup luar biasa besar dan akan berimplikasi ke sektor-sektor lain, termasuk sektor real dan juga ke konsumen. Berarti kalau kita melihat secara garis besar Mas ya, memang sektor energi yang paling berpengaruh ini dari harga minyak itu sendiri Mas ya? Iya, salah satunya memang BBM, dan juga kalau yang kedua adalah LPG. Ya, karena kita juga LPG ini mayoritas ya 90% kita masih mengandalkan impor bahan bakunya. Kalau BBM sendiri kita di atas 60% kita masih mengandalkan impor, baik yang minyak mentah maupun yang BBM. Dan perlu kita ingat bahwa Indonesia sejak tahun 2013 sudah menjadi net oil importer, baik khususnya untuk minyak mentah. Kalau untuk minyak jadi atau BBM kita sudah lama menjadi net oil importer. Nah, tahun 2013 sampai sekarang kita terus masuk ke dalam jebakan ketergantungan impor, dan setiap tahun terus meningkat kebutuhan importasi minyak mentah kita. Bahkan dari tahun 2022 waktu itu importasi minyak mentah kita masih sekitar 90 juta kiloliter. Sekarang sudah 130 juta kiloliter. Artinya peningkatannya cukup signifikan. Dan peningkatan importasi minyak mentah maupun BBM ini akan cenderung terus meningkat ya, karena memang pertama kebutuhan masyarakat terhadap BBM yang meningkat karena terjadinya pemulihan ekonomi. Kedua, adanya resiko terjadinya migrasi konsumen BBM non subsidi ke BBM subsidi. Dan ketiga adalah ketidakmampuan
industri migas kita untuk menghasilkan minyak mentah, dan ini sudah terlihat bahwa terjadi tren penurunan produksi migas. Di tahun 2017, minyak mentah kita tuh masih bisa diproduksi 800.000 barel per hari. Sekarang Iya. sudah 600.000 barel, terus menyusut. Padahal pemerintah punya target, ya sampai tahun 2030 nanti, produksi minyak mentah kita bisa kembali ke 1 juta barel per hari. Tapi sekarang faktanya terus menurun. Jadi Oke. ketika produksi menurun, konsumsi meningkat, Iya, ini kan betul. akan terus terjadi gap. Betul. Disparitas itu yang akhirnya akan menyebabkan importasi minyak kita terus meningkat. Nah, resiko kedua adalah selain kenaikan harga minyak mentah adalah nilai tukar rupiah kita yang sekarang juga fenomenanya sedang mengalami depresiasi, terus menurun. Bahkan kalau kita lihat datanya year to date, dari Januari sampai akhir April itu sudah 5,2%. Betul. Termasuk yang ya bisa dibilang lebih buruk lah dibandingkan beberapa negara kawasan ASEAN. Iya. Nah, dua faktor tadi, kenaikan harga minyak mentah plus pelemahan nilai tukar, itu pasti akan memberikan tekanan yang luar biasa besar terhadap pertama neraca perdagangan migas kita. Iya. Dan dari Januari sampai Maret itu sudah terlihat bahwa kita sudah defisit migas sekitar 5 miliar dolar. Kedua juga berdampak terhadap cadangan devisa kita. Cadangan devisa kita sudah menurun hampir 4%, Iya. dari posisi kurang lebih 146 miliar dolar di akhir tahun 2023, sekarang sudah 140 miliar dolar, sudah turun 4%. Jadi tekanan terhadap nilai tukar juga ini masih sangat besar. Coba kita kaitkan juga dengan konteks di aspek moneter, bahwa Bank Sentral Amerika Serikat juga sekarang ini masih mempertahankan posisi suku bunga tinggi. Betul. Kemudian itu juga akan terus menekan nilai tukar rupiah kita. Jadi faktor moneter dan juga faktor geopolitik ini akan menjadi dua variabel yang saya pikir akan berdampak terhadap sektor ketahanan energi kita. Kita mau melanjutkan lagi nih Mas, ada terkait dengan bahasan sebelumnya ya, bahwa kalau kita melihat pada konflik Israel-Iran ini Mas, ada lokasi atau titik tertentu ya untuk distribusi dari minyak di dunia ini ya, misalkan seperti di Teluk Persia dan juga di Selat Hormuz ini sendiri ya. Nah, kalau melihat titik ini sebagai titik untuk transit dari minyak dunia ini, dan ketika ada gejolak geopolitik di Israel dan Iran gitu, apakah dengan kondisi ini ada kemungkinan munculnya pembatasan atau bahkan men-stop gitu ya untuk distribusi minyak dari wilayah ini kepada global secara keseluruhan? Ya, salah satu hal yang kita khawatirkan ya, berlanjutnya eskalasi perang di Timur Tengah ini adalah terganggunya jalur perdagangan, ya khususnya di Selat Hormuz, karena Selat Hormuz ini kita tahu sebagai salah satu jalur yang sangat vital. 31% ya lalu lintas minyak mentah itu melalui Selat Hormuz. Si BBM kita oleh Pertamina itu melalui Selat Hormuz. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi peperangan dan akhirnya akan menghambat ya jalur distribusi, artinya secara langsung kita sudah terpapar gangguan 20% kebutuhan impor minyak mentah kita. Artinya kita kan harus mencari sumber impor BBM alternatif dari wilayah lain, dan itu juga pasti akan sangat sulit. Di tengah sekarang kita lihat juga kecenderungannya Rusia dan negara-negara OPEC ini punya intensi untuk mengurangi pasokan karena ingin memanfaatkan momentum terjadinya ribuan harga minyak mentah, sehingga mereka ingin mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi dengan cara ya membatasi jumlah produksi, dan ini juga akan semakin menyulitkan kita ya untuk memperoleh sumber energi BBM alternatif dari negara yang lain. Nah, kemudian yang kedua juga bahwa bukan hanya dari sisi distribusi, tetapi juga ini akan mengganggu lalu lintas bahan modal maupun bahan baku ya untuk di industri migasnya. Jadi misalkan kita masih punya target untuk meningkatkan lifting migas dan juga punya target untuk melakukan revitalisasi di industri kilang, karena kan kita kilang kita untuk proses BBM dalam negeri itu sekitar 50-50%. Jadi masih ada 40%-an BBM kita tuh masih impor. Makanya kita untuk mengurangi gap defisit migas, industri kilang juga harus kita bangun. Nah, kebutuhan untuk barang-barang modal tadi, alat-alat di sektor hulu migas itu kan membutuhkan dari luar, sehingga jalur perdagangan tadi sangat strategis ya, sangat kita butuhkan. Dan banyak sektor-sektor lain yang sangat bergantung terhadap
Selat Hormuz maupun di terusan Suez dan sebagainya. Iya. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi memang titik ini sebagai titik yang sangat strategis lah Mas ya gitu ya untuk distribusi maupun untuk perdagangan ini sendiri ya dari sektor energi di dunia ini sendiri ya. Kalau kita lihat juga bahwa konflik ini memberikan ketidakpastian Mas ya untuk semua global ya, untuk semua dunia negara di dunia ini, terutama negara-negara yang sangat bergantung kepada sektor energi Mas ya untuk produksi dan segala macamnya. Nah, kita juga melihat bahwa harga minyak yang terus menurun juga dengan adanya perundingan Israel dengan Hamas ya Mas di Kairo ini juga meredakan kekhawatiran. Namun Israel dan Iran ini belum mengambil langkah yang lebih jelas lagi lah gitu. Jadi akhirnya memberikan ketidakpastian secara global juga ya akan harga minyak dan lainnya. Lalu apakah kedepannya nanti gitu ya, ketika salah satu atau kedua belah pihak ini memutuskan untuk mengekskalasi konflik, Mas, apa yang akan terjadi dampak secara langsung kepada sektor energi ini sendiri, terutama untuk minyak ini sendiri, Mas? Memang kita tidak bisa memastikan bahkan mengkontrol bagaimana arah konflik ini ke depan, apakah akan terjadi destabilisasi ya atau instabilisasi. Ini sangat bergantung dengan berbagai macam pihak yang terlibat dalam proses untuk melakukan gencatan senjata. Tetapi kalau kita lihat hari-hari ini, dalam beberapa minggu ini memang masih belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Bahkan semakin banyak nih pihak-pihak lain yang terlibat, yang semakin memperkeruh suasana dan juga tentu resiko terhadap gejolak ekonomi ini masih terus berlanjut. Dan karena tadi inilah faktor yang tidak bisa kita kontrol, ya kita mau tidak mau harus melakukan mitigasi. Bagaimana nanti resiko-resikonya terhadap ekonomi kita, terhadap kondisi ketahanan energi kita, dan apa planning yang harus pemerintah lakukan ya ketika terjadi beberapa skenario. Nah nanti di pandangan saya berikutnya saya akan coba menguraikan beberapa skenario yang mungkin terjadi dan apa yang harus dilakukan pemerintah. Tetapi paling tidak situasi ini ya harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan tindakan nyata apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah panjang. Nah, kalau dari sisi ketahanan energi, selain tadi kita bergantung dari impor, kita juga harus mempercepat ya upaya meningkatkan lifting migas kita, di mana kita tahu bahwa produksinya menurun. Nah, kemudian juga target untuk meningkatkan investasi di hulu migas ini kan juga harus menjadi prioritas pemerintah. Karena misalkan di kuartal 1 kemarin saya lihat datanya, justru produksi migas kita jauh dibandingkan target di dalam APBN 2024. Target APBN produksi minyak kita itu sekitar 635.000 barel per hari. Realisasinya sampai kuartal 1 itu baru 530.000 barel. Ada selisih. Padahal ini baru 3 bulan gitu. Kalau ini terus berlanjut sampai Desember, produksi migas kita di bawah 600.000, bahkan mendekati 500.000, ini akan semakin memperparah kebutuhan importasi migas kita. Jadi memang ini saya pikir situasi yang tidak mudah dan harus segera ada langkah konkret dari pemerintah. Apalagi juga ini situasi sekarang Indonesia sedang memasuki proses transisi politik. Pemerintahan Pak Jokowi akan segera berakhir dan ini juga sisa sekitar 6 bulan yang ada ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan transisi kebijakan, baik kebijakan fiskalnya ya maupun kebijakan di dalam pengelolaan sumber daya alam kita khususnya di sektor migas. Kalau melihat dari dampak tadi Mas ya, dampak dari geopolitik terhadap gejolak energi ini sendiri Mas, kira-kira menurut proyeksi dari Mas Abra ini sendiri, apakah ini efek jangka panjang yang akan terjadi atau hanya jangka pendek saja sebenarnya Mas? Kita harapkan ini akan hanya berdampak jangka pendek. Ya. Tetapi kita tidak bisa lagi-lagi memastikan akan berapa lama ini situasi geopolitik ini akan terus berlanjut. Tetapi yang pengalaman kemarin perang Rusia Ukraina dan bisa langsung memicu kenaikan minyak mentah sampai $120 per barel itu sudah menjadi pengalaman berharga. Betul. Sampai akhir April kemarin kan sekarang minyak mentah jenis Brent sudah $88, untuk WTI-nya sudah 82. Memang masih cukup jauh dari kenaikan harga di tahun 2022. Tetapi ini sudah melampaui asumsi makro kita. SCP kita dalam APBN tahun ini itu $80. Sekarang sudah 88 sampai 82 ya.
Dan ini akhirnya kan terbukti mempengaruhi kenaikan harga BBM di tanah air ya dalam beberapa Betul. waktu belakangan beberapa SPBU swasta sudah melakukan penyesuaian harga. Betul. Memang Pertamina masih mempertahankan harga BBM baik yang subsidi maupun yang non subsidi. Tetapi sampai kapan kita kuat ya menahan gejolak eksternal ini itu juga harus diuji kekuatan ekonomi kita. Kalau kita lihat juga tahun kemarin itu adanya kenaikan harga BBM juga Mas ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu karena konflik dari geopolitik Rusia dan Ukraina kemarin itu ya. Betul, betul. Jadi memang secara langsung memang dari adanya konflik geopolitik ini memberikan dampak lah gitu ya kepada harga BBM ini yang menjadi semakin naik, apalagi kalau misalkan ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah juga Mas ya, yang seperti yang terjadi saat ini juga ya Mas ya, apalagi ditambah dengan kenaikan suku bunga The Fed juga ya, mungkin The Fed sampai sekarang masih bertahan dengan suku bunga acuan seperti itu Mas. Nah tadi juga dijabarkan oleh Mas Abra ya bahwa kondisi ketergantungan energi di Indonesia ini juga sangat tinggi loh untuk impor dari energi ini sendiri, terutama untuk minyak ya Mas ya. Salah satu faktor yang menyebabkan ini karena masih rendahnya untuk produksi di dalam negeri ini sendiri. Menurut pandangan Mas Abra, mengapa produksi dalam negeri ini sendiri untuk sektor energi terutama di minyak masih rendah Mas? Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi Mas? Iya. Memang tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan produksi migas. Ya. Pertama adalah tantangan banyak blok migas kita memang sudah berumur tua sehingga produktivitasnya juga cenderung menurun. Nah itu memang secara alamiah terjadi penurunan produksi. Kemudian yang kedua adalah tantangan dari sisi teknologi dan resiko. Nah investor ya baik investor dalam negeri maupun investor asing tentu kan akan mengkalkulasi seberapa besar resiko untuk menginvestasikan dana mereka di sektor migas untuk melakukan ekspansi, perluasan, karena memang dari sisi potensi ada, tetapi kebutuhan untuk investasi besar, tapi resikonya besar juga. Yang kedua juga dukungan dari pembiayaan di investasi hulu migas ini semakin challenging karena memang perbankan karena adanya era transisi energi ya akan semakin membatasi kredit ataupun pembiayaan untuk sektor-sektor yang dianggap hitam, fosil yang berbasis fosil ini akan semakin sulit untuk mencari pendanaan dan kecenderungan justru lembaga keuangan ini akan mengarahkan dananya untuk membiayai sumber energi terbarukan. Nah ini juga menjadi tantangan yang kedua. Tantangan ketiga adalah bahwa Indonesia masih dianggap memiliki resiko politik dan resiko hukum yang tinggi. Nah itu menjadi salah satu hal yang membedakan dibandingkan negara-negara lain karena meskipun mungkin secara potensial cadangan migas kita ada, tapi ketika melakukan investasi ini ada resiko suatu saat kebijakan akan terjadi perubahan secara dramatis dan sudah banyak presiden regulasi kita dilakukan perubahan secara mendadak ya, kemudian juga bahkan seringkali merugikan investor. Nah apalagi juga ditambah kondisi situasi politik dalam negeri yang dianggap ini cenderung sulit untuk menjaga atau mempertahankan stabilitas politik di tanah air. Nah itu menjadi beberapa faktor risiko yang menyebabkan investor untuk cenderung ya merealokasikan investasi mereka di negara-negara yang dianggap lebih aman dan lebih stabil. Kalau menurut pandangan Mas Abra sendiri dengan kondisi transisi Indonesia menuju presiden yang baru sekarang ini, apakah dari segi ekonomi politik bisa memberikan sinyal positif baru untuk para investor ya, misalkan untuk mereka berinvestasi di sisi hulu untuk produksi migas ini sendiri, Mas? Kalau kita tahu bahwa pemerintahan yang terpilih mendatang ini kan punya jargon ingin melakukan melanjutkan ya program-program di pemerintahan saat ini. Nah, memang kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi punya concern yang cukup besar terhadap upaya hilirisasi, kemudian juga mengoptimalkan sumber daya alam termasuk di sektor migas. Saya pikir pemerintahan ke depan punya ambisi juga ya untuk melanjutkan target-target ambisiusnya meningkatkan produksi migas karena masih belum ada perubahan target untuk meningkatkan produksi migas menjadi 1 juta barel per hari di tahun 2030. Belum ada revisi. Jadi memang sepertinya masih cukup ambisius dan
Ini pasti akan dikonkretkan di dalam penguatan kelembagaan dan juga penguatan regulasi, Iya. baik di tataran peraturan presiden maupun di tataran peraturan kementerian, gitu. Kalau melihat dari potensi, sektor migas ini sendiri masih di dalam negeri ya, menurut Mas Abra sendiri kalau kita tadi memiliki visi dan misi untuk, meningkatkan produksi dalam negeri lah ya, untuk Ya. mengurangi ketergantungan impor lah Hmm. gitu ya, karena kita tahu bahwa, ketegangan geopolitik, dan juga ketidakpastian global ini bisa, mempengaruhi lah ya adanya impor dan perdagangan kita ini sendiri untuk sektor migas gitu ya. Nah, dari kita melihat potensi cadangan atau, misalkan, dari aspek misalkan teknologi untuk pengolahannya, apakah potensi yang dimiliki Indonesia ini nanti mampu dalam, kira-kira menunjang nanti, untuk mengurangi ketergantungan impor ini sendiri, Mas? Menurut Mas Abra seperti apa? Dari sisi potensi tentu sangat besar kita masih memiliki peluang ya untuk Iya. peningkatan produksi migas, makanya pemerintah juga berani menetapkan target Iya. peningkatan produksi sampai 1 juta barel per hari. Nah, tentu kan itu dengan pertimbangan data-data ya, cadangan potensial migas kita yang belum memang dieksploitasi secara maksimal. Kemudian kedua juga masih adanya, optimisme karena pemerintah punya target ya melakukan revitalisasi di kilang ya, jadi ada proyek RDMP maupun GRR, artinya melakukan revitalisasi meningkatkan produksi BBM kita. Nah, artinya kalau kilang baru ini nantinya akan selesai kan membutuhkan minyak mentah. Betul. Nah, sekarang minyak mentah kita sebagiannya masih bergantung dari luar. Nah, diharapkan ya dengan tambahan kilang-kilang baru ini akan ada supply minyak mentah dari dalam negeri. Jadi memang dari sisi supply-nya ada potensi cadangan, dari sisi demand-nya juga ini akan menjadi pemikat bagi investor bahwa ketika mereka memproduksi minyak mentah di Indonesia, ada loh off-taker-nya, ada yang bisa memproduksi BBM di dalam negeri. Saya pikir itu menjadi salah satu sinyalemen bahwa sektor migas kita seharusnya masih memiliki peluang yang cukup terbuka lebar. Betul ya, tinggal eksekusinya saja mungkin Betul. Mas ya yang perlu ditingkatkan lagi untuk efektivitas dari segi biaya produksi juga Iya. mungkin ya, atau juga, dari segala aspek. Nah, lalu kalau kita melihat Mas di tahun 2022 ini kan konsumsi energi, final terbesar ini dari sektor industri yaitu sekitar 45%, Mas. Nah, selain itu juga diikuti oleh sektor transportasi sekitar 37%-an lah Mas ya. Terus untuk konsumsi energi di sektor rumah tangga ini sekitar 13%. Kalau kita lihat bahwa, dari update per 1 Mei ini Mas ya, kita melihat di tahun 2024 bahwa harga BBM di sejumlah brand itu mengalami peningkatan. Tapi, sedangkan Pertamina tidak menaikkan, harga gitu lah ya, dibandingkan 3 brand lain lah gitu kalau kita lihat ya. Bahkan kenaikan harganya cukup lumayan gitu, cukup lumayan terasa ya untuk 3 brand lainnya ini Mas ya. Lalu bagaimana tanggapan Mas Abra terkait hal ini? Apakah, hal ini kebijakan yang dilakukan oleh Pertamina itu tepat atau seperti apa Mas kira-kira? Ya, tentu kan badan usaha ya, SPBU ini punya hak untuk melakukan penyesuaian harga BBM karena mengikuti harga keekonomian. Kemudian juga pemerintah juga sudah menetapkan untuk Pertamina itu ada peraturan keputusan menteri untuk melakukan penyesuaian. Ada formulasinya untuk melakukan penyesuaian untuk BBM non subsidi. Iya. Nah, kalau kita lihat beberapa SPBU tadi yang swasta sudah melakukan kenaikan harga untuk misalkan untuk jenis Pertamax saja saya lihat itu sudah kenaikannya Rp990 sampai Rp1.000 per liter. Pertamina masih belum ada penyesuaian. Tentu perusahaan pasti akan melihat ya seberapa besar ruang mereka untuk bisa tetap menjaga harga tidak dilakukan kenaikan. Tetapi pasti ada limitasinya. Nah, sedangkan di sisi lain saya mendengar juga pemerintah ya sudah terlanjur sesumbar ya kepada publik bahwa tidak akan melakukan kenaikan harga BBM sampai bulan Juni. Ya, artinya kan masih 2 bulan nih, Mei dan Juni. Saya melihat bahwa keputusan pemerintah itu memang cukup politis ya untuk melakukan stabilisasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat karena inflasi juga khusus untuk volatile food dan harga bergejolak ini terus meningkat dalam 2 bulan terakhir. Memang ada pertimbangan yang cukup realistis untuk mempertahankan harga jual BBM tadi. Karena kalaupun toh harga BBM non subsidi itu dinaikkan, itu pasti akan ada resiko terjadinya shifting
ya konsumen BBM non migas, non subsidi ke BBM subsidi, yaitu Betul. Pertalite ataupun solar bersubsidi. Iya. Padahal ya hari ini kita masih menerapkan skema subsidi terbuka. Ya, kita belum dilakukan subsidi tertutup ataupun targeted. Sehingga siapapun masyarakat, ya mau kelas bawah maupun pengeluaran teratas bisa mengakses, masih bisa membeli BBM maupun LPG bersubsidi. Maka Betul. itulah yang akhirnya menambah resiko fiskal kita. Dan sudah terbukti di tahun 2022 ketika terjadi lonjakan harga minyak mentah tadi, ya ketika perang Rusia Ukraina, kan pemerintah akhirnya melakukan penambahan subsidi dan kompensasi energi dari sekitar 220 triliun sampai 550 triliun. Kenaikannya sangat drastis. Dan kebetulan di tahun 2022 itu APBN kita masih diperbolehkan untuk menambah defisit. Karena kita masih memasuki fase pasca pandemi. Betul. Jadi APBN kita masih diperbolehkan untuk melakukan pelebaran defisit lebih dari 3% terhadap PDB. Nah, sejak tahun 2023 dan 2024 ini defisit kita kembali terkonsolidasi, disiplin harus di bawah 3% terhadap PDB. Sekarang tahun ini defisit kita dipatok sekitar 2,3% terhadap PDB. Memang masih ada room sekitar 0,8% kalaupun pemerintah mau menambah defisit untuk menambah subsidi dan kompensasi. Tapi saya yakin itu tidak cukup. Betul. Dan akan mentok dengan tadi batasan 3%. Artinya resikonya besar kalau pemerintah membiarkan mekanisme subsidi ini tetap berlangsung seperti sekarang terbuka, nanti akan berbondong-bondong masyarakat untuk beralih menggunakan BBM subsidi. Kenapa? Realistis karena disparitas harganya sangat lebar. Betul. Apalagi LPG. LPG itu juga harga per kilonya tabung itu sekitar selisihnya 15.000 antara yang LPG non subsidi dengan yang subsidi. Dan kemarin sempat viral juga. Jadi betul. dan sebetulnya bukan salah masyarakat. Betul. Walaupun ditulis ini LPG untuk orang miskin ya. Karena memang mekanismenya aturannya tidak tegas. Jadi pemerintah seakan-akan menyalahkan masyarakat karena menggunakan BBM atau LPG bersubsidi. Tetapi itu adalah kesalahan karena pemerintah tidak berani bersikap tegas untuk melakukan transformasi subsidi energi. Dan ini sudah menjadi wacana klasik dari 5 tahun terakhir lah. Tapi selalu tersandra ketika memasuki tahun politik, pemerintah akhirnya mencabut atau menunda proyek besar reformasi subsidi energi. Dan ini terus berulang-ulang wacananya. Saya pikir itu yang menjadi hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, melakukan transformasi subsidi energi secara cepat. Nah, kalau melihat solusi seperti itu, Mas, kira-kira transformasi seperti apa ya mungkin ya untuk dalam mengimplementasi kebijakan tersebut ya untuk subsidi tertutup ini, apakah seperti apa skemanya kira-kira mungkin yang pandangan Mas Abra ini sendiri, Mas? Sebetulnya skenario, kajian itu sudah dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui TNP 2K, oleh Bappenas, ya bahkan oleh Kementerian SDM. Tetapi lagi-lagi memang ultimate policy-nya ada di Presiden. Sejauh mana Presiden berani melakukan revisi Perpres 191 tahun 2014 mengenai kriteria konsumen yang berhak membeli BBM maupun LPG bersubsidi. Nah, hal ini selama ini masih bisa ditunda-tunda ya karena memang kecenderungan akan terjadi penurunan harga komoditas sehingga pemerintah merasa masih aman fiskal kita. Kemudian kedua juga di masa pandemi tadi defisit masih diperbolehkan lebih besar sehingga pemerintah juga merasa aman. Tambah aja alokasi subsidinya sampai 550 triliun. Nah, tetapi kalau kita menghitung seberapa besar kapasitas fiskal kita di tahun ini memang nih cukup berisiko. Kita sudah melakukan simulasi ya mengenai potensi tambahan subsidi dan kompensasi energi dengan tadi kondisi defisit fiskal kita sekitar 2,3%. Nah, yang pertama dalam APBN 2024 asumsi nilai tukar kan 15.000. Kedua ICP 80 dolar per barel ya, dua variabel, belum lagi kita asumsi lifting migas ya. Dengan dua asumsi tadi kalau terjadi perubahan ataupun kenaikan itu akan mempengaruhi besaran subsidi energi maupun kompensasi ya. Skenario pertama yang kita hitung nilai tukar tetap 15.000 walaupun sekarang realnya 16.000. Kemudian ACP menyentuh 100 dolar per barel, itu potensi tambahan subsidi dan kompensasi energi kita kurang lebih sebesar 106 triliun. Jadi sekarang alokasi subsidi energi kita tuh kurang lebih sekitar 120-an triliun. Nah, akan bertambah 106 triliun.
Atau kalau kita bagi rata per $1 per ICP, setiap kenaikan $1 ICP itu akan ada tambahan subsidi itu sekitar 5,3 triliun. Iya. 5,3 triliun itu angka yang sangat besar, apalagi per bulan ya data menunjukkan bahwa rata-rata terjadi kenaikan harga ICP itu $5 per bulan. Nah, $1 tadi naik subsidinya 5,3 triliun. Kemudian skenario kedua, ICP-nya tetap 100, nilai tukarnya 16.000. Ada dua variabel. Itu potensi tambahan subsidi dan kompensasinya sebesar 7,8 triliun per kenaikan $1 ICP. Nah, jadi tadi 5,3, kemudian yang kedua 7,8 triliun. Ada lagi resiko ketiga, itu variabel konsumsi yang melonjak. Nah, memang pemerintah kan menetapkan kuota buat BBM subsidi, buat LPG, ada kuotanya. Tetapi bukan tidak mungkin kuota itu akan jebol, ya karena tadi terjadinya migrasi, orang menggunakan BBM subsidi dan LPG subsidi lebih banyak. Pemerintah sudah menetapkan kuota, nggak akan sudah ditetapkan, misalkan untuk BBM ya sekitar 30 juta kiloliter, kemudian untuk LPG sekitar 7 juta metrik ton. Nah, masyarakat kan nggak mungkin ditahan untuk tidak beli. Betul. Dan itu pernah terjadi, hampir terjadi di tahun 2022. Di sekitar bulan September, Oktober, kuota itu hampir habis. Makanya pemerintah akhirnya memutuskan menambah kuota, menambah subsidi. Nah, hal ini akan mungkin terjadi lagi di tahun ini. Kuota mungkin belum sampai akhir tahun, di kuartal ketiga, kuota sudah hampir habis. Pemerintah mau nggak mau nambah kuotanya lagi, nambah subsidi. Maka itu pemerintah perlu menghitung apakah APBN kita cukup mampu untuk mengabsorb ya potensi defisit fiskal yang bertambah tadi. Di tengah ya, kalau situasinya memburuk kan penerimaan negara kita juga akan terganggu, penerimaan pajak kita dari sisi penerimaan juga realisasinya bisa saja ya tidak memenuhi target. Dari sisi belanja bukan hanya di sektor energi, misalkan pupuk dan lain sebagainya juga ada potensi tambahan kebutuhan. Nah, artinya di dalam postur APBN kita harus pemerintah pasti akan menghitung segala macam resiko. Yang penting adalah bagaimana resiko-resiko itu bisa diantisipasi dengan kebijakan yang jelas, yang tegas. Kalaupun pemerintah akhirnya karena setelah mengukur tadi ketahanan fiskal tidak mampu nih untuk nambah subsidi sampai 500 triliun lagi seperti tahun 2022, kan artinya harus ada plan B. Plan B-nya apa? Yaitu melakukan pembatasan. Nah, pembatasannya kapan akan dilakukan? Ini kan juga belum jelas. Karena jangan sampai nanti pembatasan dilakukan secara mendadak, masyarakat belum tersosialisasi dengan baik, kemudian juga belum jelas mekanismenya bagaimana masyarakat untuk mengakses BBM maupun LPG bersubsidi, siapa kriterianya, siapa masyarakatnya, apa kriterianya, ini belum jelas. Misalkan kendaraan roda 4 apa yang masih boleh beli, dengan CC tertentu, apakah berdasarkan pengeluaran masyarakat atau pendapatan masyarakat, ini belum jelas. Gitu, jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah baru, yaitu kegaduhan, ya, gejolak, shock masyarakat. BBM atau kebijakan yang belum diambil sudah menyulut terjadi inflasi karena ada kekhawatiran, ada ekspektasi yang negatif yang berlebihan. Nah, ini memang harus dimitigasi secara dini oleh pemerintah. Nah, kan tadi kita bahas terkait dengan efeknya terhadap konsumsi rumah tangga ini sendiri, Mas, ya. Kalau untuk industri, Mas, industri-industri besar yang mungkin juga sangat bergantung lah kepada sektor energi ini sendiri, apa dampaknya yang mungkin dirasakan secara langsung ya kepada industri-industri besar dari adanya konflik geopolitik ini, Mas? Iya. Untuk industri kan memang kebutuhan energi mereka ya tentu banyak sumbernya, utamanya dari listrik. Yang kedua dari BBM juga. Nah, memang untuk listrik sejauh ini memang tarif listrik kita relatif kompetitif dibandingkan kawasan ASEAN. Jadi tarif listrik untuk industri kita termasuk murah. Itu memang menjadi nilai plus industri manufaktur sehingga mampu menjaga biaya produksi. Nah, tetapi kan bukan tidak mungkin ya bagi PLN ya untuk melakukan adjustment terhadap tarif listrik sektor pelanggan industri. Karena kan juga memang selama ini PLN relatif terbantu karena adanya kompensasi listrik dari pemerintah. Jadi kompensasi listrik itu bukan hanya diterima atau dinikmati oleh masyarakat rumah tangga, tetapi juga industri dan bisnis. Dan bahkan dari data menunjukkan bahwa justru ya, jumlah kompensasi yang dinikmati oleh industri dan bisnis itu jauh lebih besar dibandingkan oleh rumah tangga.
Tetapi itu memang jadi pilihan pemerintah. Kenapa? Supaya menjaga bioproduksi agar tetap kompetitif dibandingkan negara lain. Kedua juga menjaga harga jual produk industri manufaktur itu juga tidak mengalami kenaikan yang tinggi yang akhirnya akan membebani masyarakat, akan menyurut kenaikan inflasi. Memang itu punya pertimbangan yang cukup realistis, tetapi kan lagi-lagi sejauh mana subsidi dan kompensasi itu juga akan berdampak terhadap sektor kelistrikan. Di tengah sekarang situasi yang cukup problematis adalah kita masih terjadi oversupply listrik, kurang lebih 4 gigawatt. Jadi oversupply listrik ini artinya idle, listrik yang sudah diproduksi maupun yang sudah terikat kontrak dengan PLN itu tidak termanfaatkan. Nah, 1 gigawatt listrik yang oversupply itu negara harus menomboki membayar subsidi kompensasi itu kurang lebih sekitar 3 triliun. Wow. Per 1 gigawatt. Yeah. Nah, kita kurang lebih 4 gigawatt. Artinya dikalkulasi aja berapa tadi. Yeah. Belum lagi nanti potensi terjadinya oversupply kalau industri manufakturnya konsumsi listrik yang menurun karena produksinya terganggu karena demand masyarakat yang melambat tadi karena banyak inflasinya tinggi kan artinya konsumsi akan menurun. Yeah. Akan ada tekanan. Nah, saya melihat bahwa dengan problematika yang cukup kompleks ini mestinya juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan harmonisasi kebijakan energi. Jadi bagaimana mengurangi ketergantungan impor BBM, satu hal. Kedua adalah meningkatkan demand listrik supaya oversupply listriknya berkurang. Ya. Salah satu caranya adalah dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Iya. Ya, itu menjadi salah satu langkah konkret. Jadi BBM-nya supaya konsumsi BBM berkurang, masyarakat sebagian dialihkan, ya menengah atas lah untuk menggunakan kendaraan listrik. Supaya apa tadi BBM berkurang, penggunaan konsumsi listriknya bertambah sehingga oversupply-nya juga menurun. Iya, ini yang kedua. Yang ketiga juga masyarakat rumah tangga juga bisa saja didorong juga untuk mendorong penggunaan alat elektronik yang berbasis listrik. Ya, misalnya salah satunya adalah penggunaan kompor listrik. Iya. Karena kan kita di LPG kita semakin meningkat konsumsinya, ya kemudian juga subsidi untuk LPG makin bertambah, sehingga caranya adalah melakukan substitusi. Konsumen LPG tadi dialihkan menggunakan kompor listrik atau kompor induksi. Dan setahun lalu kan sempat diwacanakan ya, pemerintah akan membagikan kompor listrik gratis. Tetapi memang karena komunikasi sosialisasinya juga belum terlalu jelas sehingga justru timbul ada resistensi penolakan dari masyarakat. Ini apa maksudnya pemerintah? Terus juga pertanyaan-pertanyaan teknis, apakah penggunaan kompor listrik ini akan aman, apakah akan lebih hemat dan sebagainya. Padahal memang kalau kebijakan dilakukan secara integratif itu pastinya akan mengurangi beban subsidi LPG kita karena meningkatnya penggunaan kompor listrik. Belum lagi nanti penggunaan alat elektronik yang lain lah. Betul. Yang bisa menggunakan BBM maupun LPG. Kalau kita lihat masih dalam 4 tahun terakhir ini, Mas, jumlah impor minyak mentah di Indonesia ini kan semakin meningkat ya. Dari sekitar 65,96 juta barel di tahun 2020 ini, bahkan di tahun 2023 ini naik menjadi 123,23 juta. Yeah. Nah, akhirnya jadinya rasio kemandirian Indonesia dalam sektor energi ini semakin turun gitu ya, hingga 15%. Kalau kita lihat dari data BPS juga, bahkan realisasi impor minyak dan gas bumi ini selama Januari-Maret 2024 mencapai 9 miliar US dollar gitu ya, atau naik sekitar 8,13% lah gitu ya. Dengan kondisi seperti ini ditambah dengan ketidakpastian global, baik dari konflik geopolitik maupun dari sisi indikator makro global gitu Mas ya, apa langkah antisipasi mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dari minyak nasional ini sendiri agar supaya ketahanan nasional untuk energi di Indonesia ini semakin besar gitu ya, dan bagaimana gitu ya kalau misalkan juga di tengah ancaman dari global supply chain ini untuk komoditas minyak ini sendiri, Mas. Iya. Memang antisipasi yang dilakukan pemerintah memang harus dilakukan dari berbagai lini ya. Iya. Dari sisi demand-nya, ya bagaimana pemerintah by design melakukan peralihan ya, energi fosil ke energi terbarukan. Artinya juga momentum transisi energi ini layak untuk diperkuat komitmen oleh pemerintah
Tadi salah satu contohnya adalah bagaimana kebutuhan BBM kita ini dikurangi dengan sumber energi alternatif. Misalkan pemerintah sudah meningkatkan produksi biofuel, kemudian juga bioetanol, Betul. kemudian juga penggunaan mobil listrik, ya, di mana mobil listrik ini ya kita harapkan akan mengurangi oversupply listrik. Memang masih ada tantangan, listrik kita masih didominasi oleh PLTU. Nah, tapi ini justru menjadi masa transisi ketika supply listriknya ini bisa terserap, ya. Kemudian pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup lebar, ini bisa mendorong atau meningkatkan ya jumlah pembangkit listrik dari energi terbarukan. Di sisi lain PLTU-nya akan dilakukan pengurangan secara alamiah ya, bukan sesuatu yang dipaksakan. Kemudian itu dari sisi supply. Kemudian juga yang sisi lain adalah BBM-nya ini ya harus bisa dikurangi impornya dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Kilang minyak sudah sedang dibangun, artinya kebutuhan minyak mentah juga meningkat. Nah, dari sisi demand juga yang paling penting adalah reformasi subsidi energi yang dilakukan secara terbuka, ya sangat liberal, siapapun bisa mengakses. 80% LPG kita justru dinikmati oleh masyarakat menengah atas. Begitupun juga dengan Pertalite dan solar, itu justru paling banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Betul. Sudah cukup buktinya, sudah sangat kasat mata. Tinggal eksekusi kebijakan dilakukan, perubahan secara drastis, targeted, dan secara jelas juga siapa kriteria yang berhak menerima, bagaimana mekanismenya, apakah menggunakan kartu, apakah memang harga yang dijualnya harga subsidi, tetapi bagaimana pembatasan. Dan yang paling penting adalah sebelum memasuki itu semua adalah proses profiling maupun penetapan database. Nah, ini yang selama ini menjadi masalah klasik. Pemerintah selalu bilang datanya ini nggak konsisten antara satu institusi dengan institusi lain. Makanya database itu sangat penting dan sebetulnya sudah ada upaya ya untuk melakukan profiling pengguna BBM maupun LPG. Ya, pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi My Pertamina yang sudah dibuat dan dirilis beberapa tahun terakhir. Itu kan sudah ada pendataan. Walaupun memang belum sempurna, saya melihat itu masih sifatnya himbauan, ya belum semua masyarakat menggunakan, apalagi untuk LPG masih belum ada kewajiban untuk melakukan pendataan. Nah, tinggal dengan database itu akan dilihat, dipantau apakah betul profil orang yang menikmati BBM maupun LPG subsidi itu memang layak. Dan bagi masyarakat yang merasa berhak tetapi belum mendapatkan juga bisa melakukan bisa melakukan komplain ya, bisa mengajukan diri untuk mendapatkan subsidi tadi. Tapi mekanismenya seperti apa ini juga harus jelas. Nah, saya pikir itu beberapa hal-hal penting, termasuk yang terakhir adalah kesiapan fiskal kita. Bagaimana skenario-nya ketika kebutuhan subsidi dan kompensasi ini meningkat, akan diambil dari pos mana, belanja kementerian lembaga mana yang harus dipangkas, direalokasi. Penerimaan nggak mungkin lagi lah kalau pemerintah mengubur-ngubur atau meningkatkan target penerimaan pajak, karena masyarakat juga kan sekarang sedang tertekan. Ya. Jadi bagaimana mempertahankan realisasinya itu bisa mendekati target, jangan sampai mengalami penurunan penerimaan perpajakan kita. Dan penerimaan negara kita juga punya resiko dari sisi penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Karena kan harga komoditas misalnya di pertambangan, di perkebunan kan juga ada tren penurunan. Di 2022 itu juga kita masih menikmati kenaikan harga komoditas batubara, sehingga penerimaan negara bukan pajaknya juga melebihi target di tahun 2022. Nah, tahun ini kan situasinya berbeda. Jadi itu saya pikir juga hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah dari sisi penerimaan. Oke, Mas Abra. Nah, kita tadi udah mendengar banyak banget lah ya diskusi yang dalam banget terkait dengan gejolak energi dan juga konflik geopolitik di Israel dan Iran ini ya. Lalu kita mau denger nih bagaimana pandangan dan juga ekspektasi serta harapan dari Mas Abra Talatov ini terhadap dengan pemerintahan ke depan gitu ya, terutama dengan adanya presiden terbaru kita gitu ya, dalam nantinya menjaga ketahanan energi nasional serta juga dalam menjaga stabilitas dari harga energi nasional ini, dan juga serta transisi dari energi tidak terbarukan ke energi terbarukan ke depan, Mas. Ya, memang harapan kita ya terhadap pemerintahan mendatang ini harus bisa mendesain kebijakan pembangunan yang realistis, ya berbasis data dan berbasis kemampuan ketahanan
anggaran negara kita. Karena kita tahu kan Pak Prabowo punya berbagai macam janji-janji politik ya yang cukup menantang. Ya, misalkan pemberian makan siang gratis, susu gratis, dan lain sebagainya. Termasuk juga melanjutkan pembangunan IKN. Nah, ini kan tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, dengan situasi yang menantang saat ini, dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, tadi berbagai risiko yang saya sudah kemukakan di awal, apakah memungkinkan ya APBN kita menahan berbagai macam gejolak yang timbul, baik faktor eksternal maupun faktor domestik. Nah, artinya, memang di fase-fase ini masa yang sangat genting, ya karena meskipun belum dilantik, tapi kan nanti sampai bulan Agustus, bahkan sampai September, pembahasan RAPBN 2025 akan dilakukan. Termasuk bagaimana mengalokasikan belanja-belanja ke sektor-sektor yang strategis, kemudian sektor-sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya termasuk tadi mengakomodir berbagai macam janji politik. Nah, semua kegiatan ataupun program yang akan dimasukkan di pemerintahan mendatang itu bisa mungkin harus melihat tadi rasionalisasinya dari sisi fiskal. Nah, kita berharap memang pemerintah bisa mempertahankan kebijakan yang afirmatif, ya melindungi masyarakat kelas bawah, program-program perlindungan sosial terhadap nelayan, petani, terhadap kelas konsumen kelas bawah. Ini bisa minimalisir dampak guncangan-guncangan eksternal tadi. Nah, artinya apa? Artinya salah satu opsi yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi subsidi energi ya menjadi tertutup maupun targeted. Itu menjadi salah satu keharusan yang memang mau tidak mau ini harus disiapkan dari sekarang sehingga nanti ketika pemerintahan mendatang itu mengeksekusi ya sudah bisa diterima oleh masyarakat dan sudah lebih siap. Nah, yang terakhir juga dari sisi ketahanan energi termasuk juga dalam agenda transisi energi ini sangat penting. Bagaimana komitmen itu bisa direfleksikan di dalam bukan hanya kebijakan fiskal ya baik insentif maupun dukungan-dukungan untuk pembangunan berbagai macam proyek hijau, tetapi juga kebijakan yang sifatnya regulatif ya, yang sifatnya bagaimana bisa memberikan kepastian bagi investor di sektor hulu maupun di sektor kilang migas. Dan ini harus punya relevansi dari sisi demand. Misalkan pemerintah ingin mendorong industri EV, nah, kan harus juga diimbangi dengan pembuktiannya adalah bagaimana konsumen itu bisa menerima, konsumen EV-nya juga tumbuh. Nah, artinya apa? Harus ada ekosistem yang mendukung sehingga masyarakat ya semakin berminat, tertarik ya untuk bisa menggunakan kendaraan listrik. Dan juga tidak kalah penting adalah tetap mengoptimalkan penggunaan transportasi publik. Artinya keberpihakan pemerintah ya terhadap transportasi publik itu juga menjadi bagian penting ya untuk menjaga ketahanan energi kita, mengurangi ketergantungan energi BBM kita dengan memberikan perhatian yang lebih untuk pembangunan sektor-sektor transportasi publik dan yang paling penting lagi bukan hanya Jawa sentris, tetapi harus juga berwawasan Nusantara. Pembangunan infrastruktur termasuk transportasi publik tidak boleh didominasi oleh proyek-proyek yang terlalu padat di Pulau Jawa, apalagi di Jabodetabek. Karena ini pasti akan menimbulkan kesenjangan, akan meningkatkan ketimpangan antar wilayah. Jadi kita berharap 5 tahun ke depan presiden baru ini akan bisa menangkap seluruh kegelisahan masyarakat, khususnya adalah kegelisahan anak-anak muda, ya di mana kita juga menghadapi berbagai macam tantangan, ya, tantangan ekonomi, tantangan sosial, termasuk ekspektasi kita terhadap nasib bangsa kita ke depan. Karena tentu yang akan merasakan, akan menjadi saksi Indonesia Emas 2045 adalah anak-anak muda, bukan lagi pejabat-pejabat sekarang yang membuat kebijakan. Nah, jadi tentu akan menjadi tanggung jawab juga nih buat kita anak-anak muda untuk mengawal, mengingatkan pemerintah terhadap nasib bangsa kita ke depan. Itu Mbak Wila. Baik, terima kasih banyak Mas Abra ya. Tadi banyak PR ya mungkin yang bisa dilakukan dan difikirkan dengan secara matang ya oleh pemerintah ke depannya ya. Tapi tujuannya sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia Mas ya tentunya ya. Terima kasih banyak Mas Abra untuk kunjungannya di What's on Economy pada episode kali ini Mas. Sangat
sangat lengkap dan juga sangat detail untuk pembahasan kali ini ya terkait dengan gejolak energi dan gejolak geopolitik di Israel dan Iran ini sendiri. Terima kasih Mas Abra. Terima kasih juga Bila. Sampai jumpa lagi. Konflik geopolitik di Timur Tengah memberi dampak pada sektor energi secara global. Kondisi ketidakpastian ini berpotensi mengguncang perekonomian nasional. Oleh karena itu, langkah kebijakan yang tepat dalam mengatasi gejolak ini perlu dilakukan. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.